semuanya, perkenalkan nama saya Kanaca Gaisa Fitri dari kelas 11C3 absen nomor 16. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang GAPI dan juga Komisi Fisman. Nah, apa sih kepanjangan dari GAPI? GAPI itu adalah Gabungan Politik Indonesia. Nah, GAPI ini bermula dari inisiatif Muhammad Husni Tamrin, seorang tokoh pergerakan nasional dan juga anggota dari Kostrad. Pada awal 1939, Husni Tamrin mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin partai politik yang membahas perlunya menyatukan kekuatan pergerakan nasional. Setelah melalui serangkaian diskusi dan persiapan, GAPI akhirnya resmi dideklarasikan pada 21 Mei 1939 di Jakarta. Pertemuan pendirian ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai partai politik seperti Parindra, Gerindo, PSII, dan Partai Indonesia dan beberapa organisasi daerah. Pembentukan GAPI merupakan respon terhadap situasi politik saat itu, di mana pemerintahan kolonial Belanda menolak tuntutan perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. GAPI hadir sebagai wadah perjuangan bersama untuk menekankan pemerintahan Belanda agar memberikan hak-hak politik yang lebih luas kepada rakyat Indonesia. Selanjutnya, latar belakang dari didirikannya GAPI itu yang pertama ada kegagalan petisi Soetarjo pada 1936. Anggota Forsa Soetarjo Kartohadikusumo mengajukan petisi yang menuntut otonomi bagi Indonesia dalam waktu 10 tahun. Namun, petisi ini ditolak oleh pemerintahan Belanda pada 1938. Penolakan ini memicu kekecewaan di kalangan pergerakan nasional. Yang kedua, itu ada ancaman fasisme. Meluasnya paham fasisme di Eropa, terutama dengan menguatnya Nazi Jerman, menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran paham ini ke Hindia Belanda. Tokoh pergerakan nasional merasa perlu memperkuat persatuan untuk menghadapi ancaman ini. Yang ketiga, tuntutan demokratisi. Semakin kuatnya kesadaran politik di kalangan pribumi mendorong tuntutan akan sistem pemerintahan yang lebih demokratis di Hindia Belanda. Tetapi kolonial Belanda tidak memberikan hak-hak politik yang lebih luas kepada rakyat Indonesia. Dan di sini ada beberapa tokoh pendiri GAPI, dan selanjutnya ada beberapa partai dan organisasi yang menjadi anggota dari GAPI. Di sini GAPI memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi landasan perjuangannya. Yang pertama, menyatukan partai-partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, memperjuangkan demokrasi pemerintahan di Hindia Belanda. Yang ketiga, menuntut pembentukan parlemen Indonesia yang dipilih oleh rakyat. Yang keempat, mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Yang kelima, memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, GAPI berpegang pada beberapa asas atau prinsip dasar. Yang pertama, hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri atau self-determination. Yang kedua, persatuan nasional Indonesia yang berdoman pada prinsip kerakyatan. Yang ketiga, persatuan aksi seluruh organisasi pergerakan Indonesia. Yang keempat, demokrasi politik, sosial, dan ekonomi. Yang kelima, solidaritas antara rakyat Indonesia dan Belanda dalam menghadapi ancaman fasisme. Nah, GAPI ini berupaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui berbagai cara, antara lain yang pertama, melakukan propaganda dan agitasi politik untuk menyebarkan gagasan-gagasan GAPI. Yang kedua, mengadakan rapat-rapat umum dan kongres untuk menggalang dukungan rakyat. Yang ketiga, menerbitkan manifesto dan resolusi yang berisi tuntutan politik. Yang keempat, melakukan lobby politik dengan pihak pemerintah, kolonial, dan Kostrad. Yang kelima, menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya. Selanjutnya, perjuangan dan kegiatan utama GAPI. Yang pertama ada Gerakan Indonesia Berparlemen. Yang kedua, Kongres Rakyat Indonesia. Tiga, penerbitan manifesto GAPI. Yang keempat, penolakan Komisi Fisman. Yang pertama, mempersatukan pergerakan. Yang kedua, merumuskan tuntutan politik. Yang ketiga, membangkitkan kesadaran politik. Yang keempat, meletakkan dasar demokrasi. Selanjutnya ada akhir perjalanan GAPI. Nah, pendudukan Jepang ketika Jepang menduduki Indonesia pada Maret 1942, seluruh organisasi politik dibubarkan, termasuk GAPI. Pemerintahan militer Jepang melarang segala bentuk aktivitas politik. Yang kedua ada penangkapan tokoh. Nah, beberapa tokoh penting GAPI ditangkap atau diawasi ketat oleh pihak Jepang. Ini menyulitkan koordinasi dan aktivitas organisasi. Selanjutnya ada latar belakang Komisi Fisman. Komisi Fisman ini merupakan komisi yang dibentuk pada tanggal 14 September 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembentukannya terjadi akibat usulan GAPI mengenai pembentukan parlemen. Dalam kongres yang dilaksanakan pada Desember 1939, GAPI menuntut upaya Indonesia mempunyai parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat Indonesia. Dan ini adalah anggota Komisi Fisman.
Selanjutnya itu ada tugas Komisi Visman. Dibentuknya Komisi Visman mempunyai tujuan untuk menyelidiki sekaligus mempelajari berbagai perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Hindia Belanda. Namun Komisi 1 ini tidak serius melaksanakan tugasnya hingga Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Selain itu, GAPI meragukan manfaat dari dibentuknya Komisi Visman. Keraguan tersebut beralasan pada pengalaman yang dulunya pernah terjadi pada 1918, di mana terbentuk komisi serupa tanpa membuahkan hasil apapun. Selanjutnya ada pertemuan GAPI dan Komisi Visman. Pada 14 Februari 1941 terjadi pertemuan antara GAPI dan Komisi Visman di Gedung Radvan Indie di Jakarta. Akibat rasa tidak puas terhadap tanggapan pemerintah kolonial Belanda, bentuk serta susunan parlemen hingga cara-cara yang dapat dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan apapun, bahkan aksi Indonesia berparlemen harus menerima penolakan.